losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. Mungkin Ducati kecewa dengan penampilan Francesco Bagnaia yang dibilang gagal total di dua seri terakhir, yaitu Mandalika dan Phillip Island. Dan sempat muncul rumor jika Ducati akan tinggalkan Francesco Bagnaia dan berpotensi dengan pengganti pembalap lain. Dan mungkin 4 pembalap ini menjadi referensi pengganti Francesco Bagnaia jika dirinya benar-benar hengkang dari Ducati. Di mana ternyata runtuhnya kebanggaan dalam kemenangan ganda di GP Jepang kini telah membuat Francesco Bagnaia kembali tenggelam dalam keterpurukannya. Di mana hasil buruk yang didapat pada GP Indonesia dan GP Australia seperti menandai kembalinya Francesco Bagnaia dalam mode test rider. Bagnaia tidak lagi berdaya di dua seri setelah berhasil menang ganda di MotoGP Jepang yang sempat diperkirakan menjadi titik balik dirinya. Bahkan sudah banyak komentator berujar bahwa inilah karakter asli dari Bagnaia yang selama ini dinanti. Kekuatan sebenarnya telah muncul. Namun apalah daya, kedikdayaan dia hanya sekejap saja. Pembalap kelahiran Turin, Italia itu pun kembali jatuh dalam kubangan nestapa. Di mana hasil mirror yang kembali tersaji membuat nasib Francesco Bagnaia di Ducati Lenovo Team menjadi sorotan publik. Rumor liar pun sudah mulai meramaikan sisi-sisi pedok di tengah pusingnya 3 kali juara dunia tersebut. Sebagaimana yang telah diterbitkan surat kabar La Gazzetta dello Sport Italia, hubungan Ducati dengan Francesco Bagnaia diprediksi sudah mulai rapuh. Apalagi dengan komentar Bagnaia yang terus bertentangan dan kontras dengan apa yang dilakukan oleh pihak Ducati, terutama tentang kerja kru tim mereka. Bagnaia terus menuntut dan mengeluhkan sejumlah bagian motor, sementara Ducati bahkan sempat bilang sudah hilang kesabaran dengannya. Perlu digarisbawahi bahwa yang menggunakan Desmos edisi GP25 bukan hanya Francesco Bagnaia, melainkan rekan timnya Marc Marquez dan juga Fabio Di Giannantonio dari tim VR46. di mana kemarin masih bisa podium di GP Australia, sementara Francesco Bagnaia terlempar dari posisi buncit. Bukan secara kebetulan bahwa Borgo Panigale sedang mempertimbangkan beberapa pembalap muda yang mungkin bisa menggantikan juara dunia MotoGP 2 kali tersebut, dan demikianlah prediksi yang diulas oleh La Gazzetta dello Sport. Setidaknya ada 4 pembalap yang diperkirakan bisa merebut Ducati tergiur menjadikan sebagai pengganti Bagnaia di kursi pabrikan nanti. Di mana yang pertama yang paling kuat yang diduga adalah pembalap Red Bull KTM Racing, yaitu Pedro Acosta. Dan yang kedua adalah Fernando Alonso yang tahun ini berstatus sebagai rookie yang berada di tim Crazy Racing. Sedangkan 2 di antara lainnya adalah nama yang cukup menyedot perhatian karena satu dari kelas Moto2 David Alonso dan satu lagi pembalap andalan Monster Energy yaitu Fabio Quartararo. Di mana pertama dan terutama Pedro Acosta yang mempertimbangkan calon superstar MotoGP tersebut. Fernando Alonso sebagai pertaruhan langsung yang ditunjuk sebagai telah membuahkan hasil, atau David Alonso sebagai investasi jangka panjang untuk Ducati nanti. Belum lagi sebagai tujuan bergengsi dan sedikit berjangka panjang prospek merekrut Fabio Quartararo yang terikat kontrak 12 juta euro per tahun dengan pabrikan Yamaha hingga akhir 2026 nanti. Tetapi semakin tidak puas dengan minimnya peningkatan performa dari pabrikan Garbutala tersebut, bisa jadi ini menjadi opsi untuk merekrut Fabio Quartararo nanti. Di mana setelah MotoGP Australia, Raul Fernandez keluar sebagai pemenang, kini menyisakan 4 pembalap yang belum pernah berjuara di MotoGP saat mentas di 2025 ini. Di mana penampilan impresif Raul Fernandez ditujukan pada MotoGP Australia kemarin dan berhasil memenangkan Grand Prix Australia. Dengan begitu, hanya ada 4 pembalap yang belum pernah juara di MotoGP saat ini.
di mana ajang balap MotoGP kini tinggal menyisakan 4 pembalap saja yang belum pernah menjadi juara Grand Prix. Keempat pembalap itu adalah Pedro Acosta dari Red Bull KTM Racing, Luca Marini yang saat ini membela Honda HRC Racing, Ai Ogura Trackhouse MotoGP, dan Soumya Chandra di LCR Honda. Di mana Acosta sejatinya tampil cukup menarik di musim ini meskipun belum juara Grand Prix. Hal itu terlihat dari posisinya saat ini yang menempati posisi kelima papan klasemen pembalap. Di musim ini, pembalap asal Spanyol itu sudah 3 kali naik podium saat balapan di hari Minggu di MotoGP Ceko, Hungaria, dan MotoGP Mandalika. Ia juga sempat 4 kali menempati posisi 3 besar saat sprint race. Sedangkan Marini, Ogura, dan Soumya Chandra tidak istimewa torehannya di musim ini. Marini yang merupakan adik dari Valentino Rossi sejauh ini prestasi terbaiknya hanya finish di posisi 5 besar. Marini 2 kali finish di posisi 5 balapan, di mana pembalap asal Italia itu melakukannya saat finish kelima di Austria dan MotoGP Mandalika kemarin. Sebelumnya, Raul Fernandez juga berhasil merengkuh gelar juara Grand Prix perdana MotoGP Australia. Kemenangan ini mengakhiri penantian panjang rider yang berusia 24 tahun itu yang sudah mentas di MotoGP sejak tahun 2022. Gelaran MotoGP 2025 masih menyisakan 3 seri, yaitu seri Malaysia yang akhir digelar akhir pekan nanti, seri Portugal, dan seri penutup yaitu di MotoGP Valencia nanti, di mana peluang pembalap baru jadi juara terbuka seiring dengan cederanya sang juara dunia MotoGP 2025 yaitu Marc Marquez. Dan kemungkinan Marc Marquez tidak akan tampil sampai seri penutup nanti. Jadi menurut kalian siapa yang akan menjuarai MotoGP Grand Prix Malaysia nanti? Mungkinkah Pedro Acosta akan mampu keluar sebagai juara Grand Prix dan memecahkan rekornya lagi? Di mana menjelang MotoGP Malaysia nanti, posisi kedua runner-up akan mungkin disegel oleh Alex Marquez. Di mana MotoGP Malaysia 2025 yang akan digelar pada tanggal 24 sampai dengan 26 Oktober di sirkuit Sepang berpotensi jadi seri krusial bagi Alex Marquez. Setelah gagal dapat podium yang nyaris dalam genggaman di GP Australia akhir pekan lalu, misi balas dendam sekaligus bangkit akan dibawa oleh adik Marc Marquez tersebut. Alex akan membawa misi besar agar mampu mengamankan posisinya dalam papan klasemen MotoGP 2025, di mana pundi-pundi poin juara dunia Moto2 2020 itu sudah menyentuh 379 poin di peringkat kedua. Marquez bisa mengunci posisi runner-up dan tak terkejar lagi jika satu syarat terpenuhi di MotoGP Malaysia 2025 ini. Syarat tersebut ialah dengan memenangkan sprint race. Apabila menang sprint, maka Marquez akan menjaga jarak margin poin minimal yang bersih 75 poin dari persaingan di bawahnya, yaitu Marco Bezzecchi dari tim Aprilia Racing. Di mana Marquez pun membawa tekad besar untuk tampil di MotoGP Malaysia setelah pekan yang hampir manis di Phillip Island. Saya sudah mengerahkan segalanya di GP Australia. Akhir pekan ini tidak mudah, terutama setelah 2 kecelakaan kemarin. Kami berhasil membawa pulang beberapa poin penting dan itu sudah bagus. Kami akan ke Malaysia dengan margin yang bagus. Saya suka tracknya dan kami akan berusaha mengamankan posisi juara kami di sana tanpa tekanan apapun karena masih ada 3 balapan tersisa. Optimisme Marquez mungkin perlu dibarengi dengan tingkat kewaspadaan akan daya ledak Marco Bezzecchi bersama Aprilia saat ini. Di mana kemenangan sprint dan podium 3 Bezzecchi di Phillip Island pekan lalu telah membuatnya sukses menggusur saat ini posisi yang dihuni oleh Francesco Bagnaia di peringkat 3 klasemen. Di mana saat ini Bezzecchi memegang 282 poin di peringkat ketiga dengan selisih jarak yaitu 97 poin dari Alex Marquez. Jadi bisa dibilang jika Alex Marquez meninggalkan Malaysia dengan minimal selisih 75 poin, maka dia sudah dinyatakan sebagai posisi runner-up MotoGP 2025 ini. Dan semoga saja penampilan Alex Marquez di MotoGP Malaysia nanti akan lebih baik dibanding dengan MotoGP Australia akhir pekan kemarin.
Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's some